Politik Tanpa Kekerasan. Sebelum saya mereview bukunya, saya perkenalkan dulu, nama saya Flaviana Susanti Murti, NIM 200303085, jurusan Sosiologi Semester 1, kelas C, Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2020. Langsung saja, bab 1, pendahuluan. Latar belakang kekerasan. Di Suriah pada awal penyusunan buku tahun 2015 terjadi pembakaran hidup-hidup dari pilot Yordania oleh ISIS atas nama gedung negara yang diapropriasi politik di Mediterania dan di Aegea. Lebih dari 8.000 warga Afghanistan, Suriah, Eritrea, dan lainnya dari Afrika pada khususnya melarikan diri perang dan kemiskinan tenggelam antara September 2015 dan September 2017 dan banyak lagi sejak itu. Ini adalah kematian yang bisa dihindari akibat dari eksploitasi oleh pedagang manusia atas kesengsaraan dan pemimpin manusia. Banyak migran sebelum telah disiksa dan dilecehkan secara seksual saat masuk Libya sebagai titik transit perjalanan Mediterania. Reaksi dalam Eropa pertama kali memberitahu penulis tentang erosi yang cepat dari berbagai prinsip dasar kemanusiaannya. Stephen Pinker dengan benar disorot sebagai bukti meningkatnya kepekaan kita terhadap kekerasan. Seperti itu, kepekaan pasang surut itu menjadi jelas karena perubahan iklim berbeda yang berdampak besar pada dunia. Akankah kekerasan menjadi cara yang dilindungi oleh hak istimewa diri dari perjuangan manusia untuk bertahan hidup dari perubahan iklim? Pada tahun 2017, berita mulai bermuncul tentang bagaimana mafia telah menyusup ke kampung pendatang dan migran di Italia Selatan untuk tujuan perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Perbatasan Calais menjadi situs kehidupan yang terbuang dari Eritrea juga ditabrak oleh kereta api di terowongan. Ini adalah insiden kematian. Hal itu bisa diperdebatkan daripada kekerasan organisasi kemanusiaan di Calais. Aksi kemanusiaan memberitahu kita banyak tentang artinya yang diinvestasikan dalam berbagai kematian akibat kekerasan atas yang lain. Beberapa kehidupan penting lebih dari yang lain. Makna yang membangun emosi dari kematiannya mungkin adalah Inkes sebagai anak kecil yang tidak seorang pun bisa menyalahkan dengan cara apapun. Jelas kekerasan dan nyawa yang itu penting. Di Mesir pada tahun-tahun berikutnya, pengambil alihan militer tahun 2003, ribuan orang dipenjara dan di pemerintah dilaporkan kecanduan penyiksaan. Lembaga hak asasi manusia menyebutnya sebagai jalur berkaitan penyalahgunaan yang bukan tidak dimiliki FBI pada saat itu. Ia menemukan itu hampir 2.000 orang dibunuh oleh polisi pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Dengan kulit hitam dan pribumi, orang Amerika membunuh secara tidak proporsional dibandingkan dengan orang Amerika lainnya. Di Juni 2016, seorang pria bersenjata dengan senjata otomatis yang diperoleh secara legal terbunuh. Bab 2, pembahasan. B. Membayangkan politik tanpa kekerasan. 50 orang dihargai di Orlando, Florida, di Inggris. Pembunuhan Georgios pada tanggal 16 Juni 2016 membawa kekerasan ke jantung politik Inggris. Dulu melaporkan bahwa anggota parlemen menghadap tingkat pelecehan online yang belum pernah terjadi sebelumnya di 6 anggota bulan setelah pembunuhannya. Pemilu Juni 2017 ditandai dengan pelecehan rasis, komentar Smith, dan ancaman pembunuhan terhadap politikus Inggris. Tahun 2017 terjadi peningkatan kejahatan kekerasan di Inggris dan di Wales, peningkatan 27% dalam kejahatan senjata dan peningkatan 26% dalam kejahatan pisau.
peningkatan 19% dalam pelanggaran seksual, dan peningkatan 36% dalam penguntitan dan pelecehan, dan peningkatan 2 digit dalam kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran ketertiban umum. Abadi dikenal sebagai pria yang menyayangkan di sekolah, yang mencintai Manchester United. Dia juga korban bullying dan berjuang keras mengandalkan aksinya berhubungan dengan geng kriminal. Pada 1 Oktober tahun 2017, Stephen, 64 tahun, Pondok of Michigan, Nevada, menambahkan lebih dari 1,100 peluru darinya hotel stay di tengah kerumunan 22.000 orang yang menghindari Route 91 Hard Festival musik di Las Vegas Strip. Kekerasan perang selama tahun-tahun ini menjadi ekstremisme yang mengejutkan. Perang 7 tahun di Suriah yang pada tahun 2018 menelan korban setengah juta jiwa zona konflik. Mereka menghitung pada tahun 2007. Kekerasan Amerika Latin mengharuskan kita memikirkan artinya bahwa penemanan kekerasan berusaha untuk menjelaskan dan mengapa. Kita tidak bisa mengabaikan meluasnya kekerasan, memang tidak untuk menilai dari sifat hiburan kita. Kita adalah kecenderungan tinggi kekerasan. Politik adalah arena kami untuk menangani kepentingan dan aspirasi yang diperbuktikan. Bahasa seputar politik seringkali sangat kasar, lebih banyak lagi saat ini ketika media sosial menguat. Debat media tentang ujar kebencian versus kebesaran hak untuk mengekspresikan emosi terjadi. Setidaknya bagian dunia yang berkomitmen pada liberalisme yang semakin tertentang dalam kapasitasnya untuk mengatasi masalah ini. Pemahaman kita tentang bagaimana politik dan kekerasan saling bingung dipengaruhi oleh apakah lensa kita berasal dari bagian dunia tempat itu. Dengan demikian, pengesan politik seperti itu terbukti liberalisme tentang polaritas yang berlawanan kekerasan. Dalam kasus Smith, di balik asumsi tersebut beragam pemahaman tentang nafsu dan emosi manusia dan sifat violensi yang terkait dengan mereka. Konsepsi kekerasan adalah masalah abadi dalam filsafat politik. Di faktanya, jika Leviathan adalah solusi paradoks, kita harus mengingatkan dengan kedalaman kesulitan yang coba diselesaikan lebih dari itu ketidakcukupan obat. Padahal kekerasan itulah yang membangun pemikiran politik. Para pemikir ini dari tampaknya paling tidak dieksplorasi. Salah satu pemikir secara langsung menentang gagasan itu bahwa kekerasan dapat menyusun politik dan berargumen bahwa politik bertumpu pada kekuatan orang untuk bertindak bersama. Konteks lainnya antara perbedaan mistik antara teman dan musuh. Namun demikian mengakui sebuah karakter agnostik dan pemusuhan politik yang jika diakui sebagai bagian dari politik tidak perlu berubah menjadi kekerasan abstrak sejak dekade terakhir abad ke-20 dan sebagian sensibilitas kekerasan dan berbagai manifestasinya telah tumbuh. Kita memiliki kecerdasan baru alat tual untuk menjelajah antar kekerasan dan politik. Bab 3 penutup. C. Kesimpulan. Sedikit akan menyangkal bahwa pemahaman kita tentang politik dan negara tetap dijiwai dengan cara Hobbes, Weber, dan Smith. Dengan berbagai cara mereka telah mengajarkan bagaimana masing-masing kategori ini dapat mengatasi kekerasan yang mereka anggap melekat dalam kondisi manusia. Tentu saja mereka bukanlah satu-satunya pemikir klasik yang berpengaruh pemahaman kontemporer tentang politik, tetapi mereka telah memainkan peran penting
Bahkan jika Smith adalah sosok yang banyak diperdebatkan mengingat perannya dalam pemerintahan Nazis di awal tahun 1930-an, memang sifat awal 20 konflik kekerasan menunjukkan bahwa perdebatan politik klasik mempertahankan relevasinya. Itu saja review buku kedua yang saya terjemahkan. Sekian dan terima kasih.